Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Haliza. Di video kali ini saya akan merangkum materi untuk pertemuan 1, 2, dan 3 pada mata kuliah pengantar bisnis. Untuk pembahasan kita kali ini terkait bisnis. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke apa sih itu bisnis. Nah, bisnis itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Tujuan bisnis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan beraneka ragam. Nah, kebutuhan beraneka ragam sendiri adalah menciptakan nilai bagi konsumen dan menghasilkan keuntungan finansial. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan menyediakan produk atau jasa yang berkualitas, sehingga konsumen merasa puas akan produk atau jasa yang kita berikan. Yang ketiga, yaitu profit. Profit ini adalah untuk menghasilkan keuntungan finansial yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pelaku. Siapa saja sih yang melakukan bisnis tersebut? Nah, ini ada 5 pelaku dari bisnis. Yang pertama owner, yang kedua creditor, yang ketiga employees, yang keempat supplier, dan yang kelima adalah customer. Tentang bisnis. Nah, kita akan menggali lebih dalam nih, apa sih itu tentang bisnis. Tentang bisnis sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, produktivitas. Nah, produktivitas ini penting dalam bisnis. Bisnis terkait produktivitas adalah jenis bisnis yang membantu individu atau perusahaan meningkatkan efektivitas kinerja mereka. Yang kedua, bisnis terkait kualitas. Kualitas ini juga salah satu terkait bisnis yang sangat penting. Kualitas sendiri itu adalah jenis bisnis yang berfokus pada peningkatan kualitas atau pelayanan dari sebuah perusahaan atau organisasi yang melakukan bisnis tersebut. Yang ketiga, itu adalah bisnis terkait teknologi. Nah, bisnis terkait teknologi ini sendiri adalah jenis bisnis yang berfokus pada pengembangan, penjualan, dan dalam bidang teknologi dan inovasi. Yang keempat, bisnis tentang pasar global. Bisnis tentang pasar global ini adalah jenis bisnis yang berfokus pada ekspansi ke pasar internasional. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis sendiri sudah kita ketahui sejak awal dibagi menjadi 2, internal dan eksternal. Saya akan menjelaskan sedikit terkait lingkungan yang ada di bisnis itu. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah di mana bisnis beroperasi secara langsung maupun online dengan terhubung dengan teknologi internet. Nah, bisnis internal ini adalah seperti mencangkup beberapa faktor yang sudah terjadi di perusahaan itu sendiri, di dalam perusahaan itu sendiri, karena dia merupakan lingkungan internal. Nah, selanjutnya kita masuk ke lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal sendiri adalah lingkungan di luar kendali perusahaan yang mencangkup beberapa faktor seperti pesaing, lingkungan ekonomi, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke industri kecil. Nah, industri kecil ini apa sih? Itu investasi. Dia berinvestasi 200 juta sampai dengan 1M dan pendapatannya per tahun itu lebih dari 1M. Yang kedua, industri menengah. Nah, investasinya 200 juta sampai 10M dan pendapatannya per tahun lebih dari 10M. Yang ketiga, industri besar. Nah, industri besar ini biasanya investasinya 10M atau lebih dari 10M dan pendapatan per tahunnya lebih dari 50M. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua kali ini kita membahas tentang etika bisnis. Nah, pokok pembahasan kita kali ini
pada pertemuan 2, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah manajerial standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Ada 3 kategori yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan, perilaku terhadap organisasi, dan perilaku terhadap pelaku. Di sini kita menjelaskan tentang model tanggung jawab pemangku kepentingan. Ini dalam rangka tanggung jawab kita terhadap sebuah bisnis, yaitu pelanggan, melayani dengan wajar, jujur, mendengarkan keluhan dari pelanggan, dan keamanan produk yang sudah kita berikan ke pelanggan. Yang kedua, tanggung jawab kita terhadap karyawan, yaitu memperlakukannya dengan adil, tim, dan menghormati harga diri, kesehatan, upah, keselamatan kerja. Yang ketiga, tanggung jawab kita kepada investor. Nah, memberikan informasi kinerja keuangan yang benar dan melindungi hak investor. Yang keempat, pemasok. Tanggung jawab kita dalam melakukan pemasok. Membangun hubungan dengan pemasok yang baik, terus memberikan schedule terkait produk kita, kapan sih produk kita ingin launching, nah seperti itu. Yang kelima adalah komunitas lokal, yaitu memberikan dukungan kepada komunitas di sekitar mereka. Di sini ada beberapa bidang-bidang tanggung jawab sosial. Di sini ada 4. Yang pertama, lingkungan. Nah, kita dapat menjaga lingkungan dari produk kita, yaitu dari perlakuan bisnis kita, entah itu produk ataupun jasa. Kita dapat menjaga polusi air dan tanah. Menjaga kebersihan itu penting. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pelanggan. Dan yang keempat, investor. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ketiga, bentuk hukum, kebaikan, dan kelemahan bisnis. Bentuk pemilihan bisnis di Indonesia ada 2. Yang pertama, berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Apa sih itu bisnis berdasarkan hukum? Nah, berdasarkan hukum sendiri, badan usaha yang mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari harta kekayaan dan pendiri dan pengurus. Yang kedua, tidak berbadan hukum. Tidak berbadan hukum sendiri itu adalah badan usaha yang hartanya bergabung dengan harta pemiliknya. Analisis pertumbuhan harta wajib dipisah. Selanjutnya, hukum bisnis. Nah, hukum bisnis tidak berbadan hukum. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, persekutuan komoditar. Selanjutnya, berbadan hukum. Nah, hukum bisnis berbadan hukum ini adalah perseorangan terbatas. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, yayasan. Selanjutnya kita masuk ke tidak berbadan hukum. Kebaikannya dengan ketidak berbadan hukum itu apa sih kebaikannya? Yang pertama, badan usaha perseorangan itu kebaikannya mudah didirikan, modal bisa kecil, pengelolaan fleksibel, rahasia terjamin karena manajer itu menjadi tunggal, maksudnya menjadi karyawan itu sendiri juga karena mereka masih bisnis yang kecil. Kelemahannya tanggung jawab tidak terbatas, modal terbatas, kualitas SDM dan kendala langsung itu terbatas. Yang kedua, persekutuan. Nah, kebaikannya pendiri memiliki fokus perkembangan, modal lebih besar, manajemen lebih baik. Kelemahannya tanggung jawab tanggung jawab pemilik terhadap hutang tidak terbatas. Yang ketiga, persekutuan komoditar. Kebaikannya itu pendirian itu mudah, kepemimpinannya lebih baik, mudah dalam pemasaran dan modal dan kredit. Kelemahannya keuntungan dibagi merata, harta kekayaan sekutu aktif dapat disita.
Selanjutnya berbadan hukum. Apa sih kelemahan dan kelebihannya? Nah, yaitu perseorangan batas. Kebaikannya itu tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan, pengelolaan profesional. Kelemahannya itu pendiriannya lebih kompleksan, 2 kali bayar pajak, peraturan lebih banyak yang harus ditaati, sulit untuk merahasiakan sesuatu rahasia yang harus kita sembunyikan. Yang kedua, koperasi. Nah, koperasi ini merupakan yang berbadan hukum juga. Kebaikannya sifat gotong royong, anggota memiliki hak suara. Kelemahannya rendahnya kesadaran anggota. Selanjutnya ke yayasan. Nah, yayasan ini kelebihannya membantu masyarakat membuka lapangan pekerjaan. Kelemahannya mudah terjadinya kecurangan pada yayasan tersebut. Sekian video penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.